Sudah ya, Bu? Udah tampil, mungkin HP-mu bisa ini Mbak, diputar sehingga bisa Iya. kelihatan. Sudah, Bu. Ini saya presentasikan ya, Bu? Iya, Nak. Dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Hisma, NIM 201933152, kelas 5D. Hari ini saya akan memaparkan hasil analisis video pembelajaran yang sudah ditugaskan kepada kami oleh Bu Ratri. Yang pertama, hakikat pakem aktif. Pada video pembelajaran, saya melihat kegiatan guru dan siswa pada menit 6:58 detik sampai 7:17 detik. Guru menunjukkan stik es krim dan mengajak siswa untuk menghitung bersama. Analisis saya sudah memenuhi kriteria aktif karena guru memberi kesempatan siswa untuk berhitung bersama. Yang kedua, kreatif. Pada menit 7:25 detik sampai 8:12 detik, guru menjelaskan konsep puluhan dan satuan dengan menggunakan media stik es krim. Hasil analisis sudah memenuhi kriteria kreatif karena siswa mampu menjawab pertanyaan dan fleksibilitas berpikir. Selanjutnya, hakikat efektif. Kegiatan pada video pembelajaran pada menit 8:22 detik sampai 9:13 detik, guru memberikan contoh puluhan dan satuan dengan menuliskan kolom di papan tulis. Analisis saya sudah memenuhi kriteria kreatif karena siswa mampu menguasai konsep. Selanjutnya pada menit 9:20 detik sampai 9:25 detik, guru mengajak siswa bermain dan memberi instruksi siswa untuk yang kelompoknya rapi, maka akan dibagi stik es krim terlebih dahulu. Analisis saya sudah memenuhi kriteria efektif karena guru mampu membuat siswa termotivasi untuk lebih teratur dengan kelompoknya. Hakikat selanjutnya yaitu menyenangkan. Pada menit 1:03 detik sampai 1:10 detik, guru mengucapkan salam kepada siswa, kemudian siswa menanggapi salam dengan serentak. Hasil analisis sudah memenuhi kriteria menyenangkan karena siswa antusias menanggapi salam guru. Selanjutnya pada menit 1:17 detik sampai 1:28 detik, guru menanyakan kabar siswa, kemudian siswa menanggapi dengan gerakan tubuh dan slogan yang khas. Analisis saya sudah memenuhi kriteria menyenangkan karena guru menciptakan slogan yang interaktif dengan gerakan yang memotivasi siswa agar lebih bersemangat untuk belajar. Pada menit 1:38 detik sampai 3:15 detik, salah satu siswa diminta untuk memimpin doa di depan kelas. Sudah memenuhi kriteria menyenangkan karena guru memberi kesempatan siswa untuk memimpin teman sekelasnya berdoa. Selanjutnya pada menit 5:03 detik sampai 5:20 detik, guru mengajak siswa tepuk cikal. Analisis saya sudah memenuhi kriteria menyenangkan karena guru mengajak siswa tepuk cikal bersama sehingga siswa tetap bersemangat dan fokus dalam pembelajaran. Oke, thank you Mbak Putri. Berhenti dulu Nak sampai Ya, sudah. Hakikat pakem dulu. Jangan di stop share screen-nya. Masih Ibu pengen melihat kembali ya, yang atas Nak.
Kita mulai dari pembelajaran aktif ya. Nah, teman-teman mohon melihat semuanya, nggih. Coba Mbak Putri ini dikomentari yang hakikat aktif dulu. Aktif, kemarin Ibu sudah membagikan materi, teman-teman sudah baca ya tentunya ya Nak ya. Aktif. Oke, ayo siapa yang masih ingat? Aktif. Aktif adalah terciptanya suasana peserta didik aktif, mengajukan pertanyaan, mengemukakan gagasan, mencari data untuk memecahkan masalah. Nah, apakah sudah terlihat di video tersebut? Kalau Mbak Putri jawabnya sudah. Ya, siswanya ini diminta untuk menghitung menggunakan stick es krim. Itu ya. Apakah analisisnya sudah tepat? Menurut teman-teman gimana? Menurut Mas Solihul gimana? Coba dikomentari Mas Solihul. Sudah hampir tepat. Gimana Mas? Ya kan maksudnya hampir tepat, Bu. Hampir tepat. Ya, saya kan ketika anak itu menghitung es krim, menghitung bersama gurunya, kan gurunya menunjukkan ini, nah, anak kan 1, 2, 3, itu kan dia sudah apa ya? Artinya kan sudah mengemukakan pendapat, pemikirannya, pengetahuannya seperti itu. Cuma memang kan gurunya masih sedikit sedikit membimbing satu gitu kan, karena mungkin kelas 1 ya kan, kalau dibiarkan ibaratnya kalau kelas 1 kan memang masih perlu dibimbing, tidak bisa 100% dilepaskan, diserahkan ke muridnya, seperti itu kalau saya, Bu. Oke, nah coba ini kan kalau menurut Mas Solihul tadi kan ini gurunya masih ada intervensi. Nah, istilahnya intervensi, nggih. Apakah ada teman-teman yang lain tidak harus seperti Mbak Putri, nggih? Apakah kalian menemukan kegiatan di mana siswanya itu aktif melakukan sesuatu? Kalau ini kan tadi hanya gurunya mengajak berhitung, nggih, tetapi apakah ada siswanya yang benar-benar aktif di dalam pembelajaran? Ada yang menemukan? Ya, silakan dijawab. Saat doa bersama. Ini yang jawab siapa? Sinyalnya agak susah. Siapa tadi yang jawab ya? Saat doa bersama. Tadi Ibu mendengarnya seperti itu. Nah, kalau doa bersama itu kan belum masuk kegiatan inti. Alangkah lebih baik nanti bisa jadi ini enggak hanya satu boleh ya. Ini Mbak Putri kan cuma satu. Nanti bisa jadi ada beberapa kegiatan pada menit-menit yang lain yang menunjukkan bahwa pembelajaran tersebut aktif. Tapi ini Mbak Putri juga tidak salah ya, Mbak Putri ya. Ini sudah belum penuhnya saya itu Bu, analisis baru yang menit awal memang. Oh iya, nanti bisa melihat kembali ya Nak ya. Jadi ya, sebelum kamu masukkan ke hasil analisis yang di Microsoft Word, mungkin Mbak Putri ini perlu menuliskan dulu di oret-oret, istilahnya seperti itu, nggih. Kemudian untuk yang hasil analisisnya, yang untuk bagian aktif ya Mbak ya. Nah, ini kan sudah memenuhi kriteria aktif, tetapi menurut Ibu alasannya nih. Nah, ini alasan dengan kegiatannya itu hampir sama, sehingga lebih baik jika ini Nak, apa tuh namanya? Kamu memberikan alasan itu sesuai dengan definisi aktif, misalkan peserta didik aktif di dalam mengemukakan jawaban. Nah, bisa seperti itu, Nak. Jadi yang lebih apa tuh dikaitkan dengan teori sama
kegiatan yang benar-benar terjadi. Seperti itu ya, Nak ya. Kalau Oke, Bu. ini kan masih benar-benar kegiatan yang benar-benar terjadi. Ibu mohon izin sebentar, ini karena anak saya ini tiba-tiba libur ya, karena di Jepara ini PTM dihentikan, maka ini agak sedikit berisik di rumah, nggih. Iya, Bu. Buat nopo-nopo. Oke, ini Ibu mohon izin sebentar, kira-kira ya 2 menit untuk membuatkan susu sebentar ya. Iya, Bu. Kita lihat lagi Mbak Putri, bisa ditampilkan lagi. Coba teman yang lain boleh memberikan komentar seperti yang Ibu komentari, atau seandainya kalian punya jawaban yang lain boleh kok memberikan jawaban, ya. Coba ada yang mau memberikan komentar enggak ini? Aku mau komentar. Atau enggak berani karena belum membuat? Coba Ibu mau tanya Mbak Nur Halimah 157. Sudah ada. Sudah membuat belum, Nak? Enaknya. Mbak Nur? Mbak Nur hilang. Mbak Rindiani 161. 161. Gimana Mbak? Komentar untuk yang kedua, yang kreatif. Mbak Rindi? Kamu masih mute, Nak. Tolong dikomentari. Tutup deh, tutup. Ampun. Mbak Rindi. Sudah memenuhi kriteria. Sudah. Ini jawabannya Mbak Putri gimana? Karena siswa mampu menjawab pertanyaan dan mampu memecahkan masalah. Itu. Menghitung angka nilai, angka satuan dan puluhan. Oke, nah itu menurut bagus ya, menurut Mbak Rindi seperti itu. Mbak Putri dan teman-teman semuanya, ini Mbak Putri sudah bagus ketika menganalisis bahwa guru itu bisa atau menggunakan, nah yang di garis bawahi malah yang seperti ini Mbak Putri, guru berinovasi secara kreatif menggunakan media stick es krim untuk menjelaskan konsep puluhan dan satuan. Jadinya yang kreatifnya ditaruh di depan, Nak. Kreatif. Kan Bu gurunya menggunakan media stick es krim tadi ya, secara kreatif untuk menjelaskan konsep puluhan dan satuan. Nah, itu oke. Kemudian hasil analisisnya. Nah, ini mungkin Mbak Putri dan teman-teman ini juga ini masih belajar juga ya. Masih belajar juga di dalam menganalisis. Nah, tadi kan yang sebelah kiri, yang kegiatan guru kan guru menggunakan media stick es krim. Kemudian analisismu ya dengan menggunakan media pembelajaran dan cara-cara yang kreatif ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep dari siswa. Begitu, Nak. Jadi kalau Mbak Putri ini karena siswa mampu menjawab pertanyaan dengan fleksibilitas berpikir. Nah, ini menurutnya Ibu itu kurang sinkron dengan kegiatan guru dan siswa. Gitu ya. Paham ya, Nak ya? Ya, Bu, paham, Bu. Jadi harus sinkron antara kegiatan guru dan siswa dengan hasil
analisis. Kalau yang sudah dibuat Mbak Putri ini belum nyambung. Mungkin Ya. gini. Mungkin gini, untuk kegiatan guru, ini kan baru kegiatan guru ya. Lah, kegiatan siswanya kan belum ada. Ya kan Mbak Putri ya? Oh, iya, Bu. Nanti mungkin bisa ditambah lagi di bawahnya, ada kegiatan siswa. Untuk hakikat pakem kreatif kan guru yang menciptakan kegiatan belajar yang beragam. Nah, kemudian siswanya itu melakukan kegiatan apa? Tentunya kan ada respon. Ketika guru memberikan stik es krim, ya, responnya siswa itu ngapain? Nah, misalnya siswa antusias di dalam belajar konsep puluhan dan satuan menggunakan stik es krim. Seperti itu, Nak. Jadi, kalau di header tabelnya ini kan kegiatan guru dan siswa. Jadi Ibu harap itu ada dua-duanya. Kalau yang Mbak Putri baru tulis ini kan masih kegiatan guru seperti itu, ya. Ya, Bu. Untuk yang lain, teman-teman yang lain, silahkan kalau mau bertanya. Kalau kamu belum paham ya, Nak ya, tanya boleh. Atau mau tanya Mbak Putri juga boleh, nggak tanya ke Ibu. Gimana teman-teman yang lain? Bisa? Atau masih kesulitan? Coba Ibu tanya. Mbak Diah Rahma, 192. Sudah bisa belum? Iya, Bu, sudah. Sudah? Banyak yang belum. Banyak yang belum. Untuk hakikat pakem sudah belum? Kan ada 3 tugas ya. Hakikat, karakteristik, sama apa yang terakhir itu? Prinsip. Prinsip. Untuk yang hakikat sudah, Mbak Diah? Ada yang belum, Bu. Ada yang belum. Yang bawah sudah, Nak? Belum. Sama sekali? Iya. Ini Mbak Diah ini belum berdarah-darah ketika mengerjakan ya. Sudah seminggu. Nah, harapan Ibu, teman-teman, kalau sedang perkuliahan, artinya kan kita kuliah pukul 7 sampai 10.40 ya, waktunya kan lumayan lama tuh. Ada 3,5 jam. Nah, teman-teman, Ibu harap di jam itu ya mengerjakan. Kalau enggak bisa, nanti bisa langsung menanyakan ke Bu Ratri di grup WA, enggak apa-apa. Bu, ini gimana pekerjaan saya? Misalkan tanya seperti itu. Atau, Bu, saya enggak paham instruksinya, misalnya. Gitu, nggih. Oke. Atau gini-gini. Kita, Mbak Putri, bisa stop dulu ya, Nak ya. Tak stop ya. Iya, Nah, oke, terima kasih Mbak Putri atas penjelasannya dan pekerjaan yang sudah bagus sekali menurut Ibu progresnya. Teman-teman nanti bisa juga mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Putri, ya. Jangan khawatir Mbak Putri, nanti teman-teman juga akan mengikuti dirimu, ya. Untuk video dari Bu Ratri di YouTube sudah Mbak lihat atau belum, Nak? Semuanya sudah melihat belum? Sudah, Bu. Yang di Sunan itu. Iya, di Sunan Ya, kan sudah. Ibu beri link. Nah, kalau ada linknya kan ada materinya di-download, kemudian kamu ngikuti penjelasan Bu Ratri, ya. Yuk, Ibu ulangi dulu. Mungkin teman-teman yang ada yang belum melihat, nggih. Nggih, Ibu langsung maknanya ya. Pakem, hakikat pakem. Pakem itu singkatan. P-nya pembelajaran, A-nya aktif, K-nya kreatif, E-nya efektif, M-nya menyenangkan. Pembelajaran adalah proses, cara, dan perbuatan menjadikan seseorang itu belajar. Atau adapun belajar, proses membangun makna atau pemahaman terhadap informasi dan pengalaman. Nah, guru di sini itu bukan semata-mata hanya, kalau dulu ya, paradigmanya itu guru itu adalah sumber utama pembelajaran, tetapi di sini tidak. Sekarang guru hanya menjadi fasilitator. Jadi tidak boleh guru itu hanya melakukan ceramah seperti itu. Nah, makanya karena Ibu Ratri itu mengajar pakem, makanya Bu Ratri itu tidak boleh
hanya ceramah terus itu sebenarnya tidak boleh. Ini teman-teman Ibu minta untuk belajar dulu. Belajar hakikat pakem, mencoba menganalisis, ya. Nah, nantinya yang tidak dipahami boleh ditanyakan. Harapan saya seperti itu, Nak. Kemudian A-nya adalah aktif. Aktif itu apa sih? Aktif itu terciptanya suasana peserta didik aktif. Nah, yang aktif siapa? Peserta didik. Ya, peserta didiknya itu tanya, kemudian mengemukakan gagasan, mencari data atau informasi untuk memecahkan masalah. Tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Putri, bagus sekali ya. Jadi ada kegiatan siswa, dia turut menjawab puluhan dan satuan dengan menggunakan apa tadi, stik es krim ya. Nah, seperti itu. Jadi terlihat bahwa siswanya itu antusias di dalam menjawab pertanyaan. Jadi dia tidak pasif. Kemudian, nah, kalau dulu ada paradigma pembelajaran berpusat pada guru atau bahasa kerennya teacher center. Dan juga ada pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Yang sekarang harus dilakukan adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswanya itu aktif belajar. Ya, fokus pembelajarannya ada di siswa, guru hanya sebagai fasilitator. Kemudian, nah, kegiatan belajarnya yang berpusat pada siswa, siswa itu bisa bermain peran, menuliskan kata-kata sendiri, belajar kelompok, berdiskusi, praktek, kemudian menyelidiki. Nah, apakah kegiatan ini ada di video itu? Nah, ini mungkin sedikit kegiatan yang Ibu tuliskan di tabel ini, mungkin ada banyak sekali kegiatan yang berpusat pada siswa. Nah, untuk menuliskan hasil analisisnya, teman-teman bisa melihat di sini. Oh, pembelajaran itu sudah merupakan pembelajaran yang aktif karena siswa diminta untuk belajar kelompok, menemukan puluhan dan satuan. Misalnya seperti itu. Nah, itu nggih. Kemudian hakikat pakem yang berikutnya yaitu adalah kreatif. Kreatif di sini berarti guru menciptakan kegiatan belajar yang beragam. Kegiatannya tidak hanya rangkaiannya itu ceramah dari awal sampai akhir misalkan, tetapi ada kegiatan tadi menggunakan stik es krim, kemudian ada kegiatan diskusi, ada kegiatan presentasi, ada mengerjakan soal juga. Jadi tidak pembelajaran yang monoton. Nah, itu dikatakan pembelajaran yang kreatif. Kalian menganalisisnya seperti itu. Jadi sebelum menganalisis, teman-teman tuh harus tahu dulu hakikat pakem ini artinya apa. Ini dipegang dulu, gitu nggih. Kemudian efektif. Efektif artinya pembelajaran ini mampu mencapai kompetensi dasar secara optimal dengan proses yang mudah. Coba Ibu tanya, kira-kira makna dari efektif ini itu apa? Dengan kalimat yang lebih mudah. Coba Ibu mau lihat, coba dijawab ya Bu Ratri ya. Mbak Novita Minggi, 148. Kira-kira kalau efektif itu pembelajarannya bagaimana, Nak? Coba dijawab. Mbak Novita. Dijawab aja enggak apa-apa? Ya, Gimana? mungkin kayak mudah dipahami siswa gitu ya, Bu, mudah diterima gitu. Oke. Itu belum selesai. Mudah diterima sehingga siswa Ya, ini kayak gampang menerima Oke, yang didapat. gampang menerima ditunjukkan dengan apa, Nak? Ya kayak paham gitu, Bu. Nah, oke, paham ya. Jadi pembelajarannya ini mudah diterima dengan proses yang mudah diterima sehingga siswanya ini mampu menjawab. Nah, gitu. Jadi ketika bu gurunya tanya ya, ada siswa yang bisa menjawab. Artinya kan bisa mencapai kompetensi dasar, ya. Paham maksudnya? Semuanya bisa? Yang hakikat efektif
Efektif itu artinya dengan proses yang mudah dapat mencapai hasil yang optimal. Nah, kayak gitu nggih. Jadi kalau nanti teman-teman menganalisis efektif ini, lihatlah dari kegiatan guru bertanya, kemudian apakah siswanya bisa menjawab atau tidak. Oke, bisa dipahami. Terutama kalau tadi materinya adalah puluhan dan satuan, berarti pertanyaan tentang itu. Jangan pertanyaan misalkan, bagaimana kabarmu hari ini? Siswa menjawab, sehat Bu. Nah itu belum efektif karena belum dilakukan pembelajaran. Gitu ya. Oke, Mbak Dina Putri kira-kira paham enggak? 155? Bisa? Ibu, sudah paham. Oke, kemudian satu lagi yaitu hakikat pakem menyenangkan. Menyenangkan artinya suasananya ini meriah, gembira, riang, tidak menakutkan. Biasanya kan pembelajaran matematika itu kan terkesan monoton, mengerikan, nggih. Kayak dulu ketika kuliah konsep, kalian kan takut sama saya. Karena nanti ketemu matematika gitu, nggih. Tetapi apakah, nah nanti dilihat apakah di video tersebut terlihat suasana pembelajaran yang gembira, yang riang. Nah nanti ditunjukkan di menit keberapa ada kegiatan yang meriah, yang gembira. Kemudian kalian analisis, gitu ya. Itu untuk yang hakikat pakem. Nah ini untuk kriterianya tadi. Apakah siswa ada kegiatan menulis, diskusi, berdebat, dan lain sebagainya. Nggih. Ini nanti kalian pegang untuk menganalisis. Oke, nah sekarang Ibu minta, tadi Mbak Putri sudah memberikan penjelasan mengenai hakikat pakem. Sekarang Ibu memberikan kesempatan untuk mahasiswa yang lain, okay? Mbak Putri ini sudah dapat poin plus dari Bu Ratri karena sudah presentasi. Ada lagi yang mau presentasi? Belum selesai, nggak apa-apa ya. Nanti kita akan melihat bersama-sama. Siapa yang mau presentasi? Ada enggak? Tadi yang sudah siapa? Mas Solihul ya? Mas Solihul mau? Ya, ya Bu. Oke, silakan. Baik. Yang tabel kedua ya Mas ya? G. Sudah terlihat Bu? Sudah Mas, mungkin bisa zoom-nya ditambah sedikit. Sudah Mas, bisa baik. Mulai. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Solihul Azaduni Mardika, NIM 2019-33178, ingin melanjutkan presentasi yaitu mengenai karakteristik pakem. Karakteristik yang pertama yaitu sumber dan media belajar beraneka ragam, yang artinya tidak terpaku pada buku. Nah, di sini kegiatan guru dan siswa yaitu pada menit ke 9.40 sampai 11.45, menit 13.11 sampai 13.45, dan menit 14.41 sampai 17.00. Yaitu secara berkelompok siswa mengikuti permainan konsep letak bilangan dengan media stik es krim, piring kertas, yaitu dengan meletakkan jumlah stik es krim berdasarkan tempat puluhan dan satuan yang benar. Guru juga mengajak siswa untuk bermain di luar kelas, yaitu kegiatan menempelkan angka di papan sesuai dengan letaknya. Untuk analisis, di sini artinya guru tidak hanya mengandalkan buku dalam proses mengajar, melainkan menggunakan sumber dan media belajar lain yang mudah didapat dan tidak asing bagi siswa, seperti stik es krim, piring kertas, stiker, dan papan tempel. Yang selanjutnya yaitu kegiatan belajar mengajar yang variatif.
Pada menit ke-4.439, guru menampilkan sebuah gambar yang menarik melalui di sebuah kertas, kemudian bertanya kepada siswa tentang gambar itu, dan sebagian siswa mengemukakan pendapatnya tentang gambar tersebut. Lalu pada menit ke-5.05 sampai 5.17, guru melakukan ice breaking dengan mengajak siswanya untuk membunyikan yel-yel, yaitu tepuk cikal. Pada menit ke-6.40 sampai 8.14, guru mengajak siswa untuk berhitung bersama dengan menggunakan media stik es krim. Kemudian guru memisahkan jumlah stik es krim ke kelompok puluhan dan satuan. Pada menit ke-9.40 sampai 11.45, 13.11 sampai 13.45, dan 14.41 sampai 17.00, siswa mengikuti permainan konsep petak bilangan dengan media stik es krim dan piring kertas itu tadi, dan guru juga mengajak siswa untuk bermain di luar kelas, yaitu menempel angka di papan sesuai dengan letaknya. Dan pada menit ke-17.50, siswa mengerjakan soal yang telah diberikan oleh guru di lembar kerja dengan cara berdiskusi secara kelompok dan mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, pada penerapan pembelajaran ini, guru tidak hanya ceramah dan murid mencatat lalu mengerjakan soal, akan tetapi guru memvariasi metode atau cara pembelajaran seperti belajar sambil bermain, ice breaking dengan yel-yel, pembelajaran di luar kelas, dan diskusi kelompok. Untuk karakteristik yang selanjutnya, siswa secara individu atau kelompok mengembangkan semaksimal mungkin kreativitasnya. Nah, ini penjelasannya sama pada menit ke-9.40 sampai 11.45, 13.11, 14.41, secara berkelompok siswa mengikuti permainan ya yang di atas sudah saya paparkan, yaitu menggunakan stik es krim dan piring kertas untuk meletakkan jumlah stik es krim berdasarkan tempat puluhan dan satuannya yang benar. Lalu pada menit ke-14.41 sampai menit ke-17.00, guru mengajak siswa untuk belajar di luar kelas dengan media papan dan stiker tempel. Dan pada menit ke-14.50, siswa mengerjakan soal yang telah diberikan oleh guru di lembar kerja dengan berdiskusi secara kelompok dan mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, ini di sini analisis saya, yaitu hampir seluruh kegiatan belajar mengajar guru memberikan kesempatan untuk siswa mengembangkan pengetahuan diri sendiri melalui kegiatan bermain, diskusi secara kelompok, dan tiap individu siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Meskipun di sini dalam penerapannya guru masih perlu membimbing, mengarahkan, dan memperhatikan penuh siswanya. Dan yang selanjutnya yaitu siswa tampak antusias dan menyenangkan. Nah, ini di sini pada menit ke-4.21, guru memancing siswa dengan menanyakan tentang tema materi yang akan dibahas guna mengetahui kesiapan siswa. Nah, kemudian para siswa menanggapi. Selanjutnya pada menit ke-4.39, guru menampilkan sebuah gambar yang menarik di sebuah kertas. Nah, kemudian bertanya kepada siswa tentang gambar itu. Dan sebagian siswa mengemukakan pendapatnya tentang gambar tersebut. Selanjutnya pada menit 5.05 sampai 5.17 itu tadi guru melakukan ice breaking dengan mengajak siswa membunyikan yel-yel. Pada menit 8.38 sampai 9.10 siswa menanggapi guru dengan menyampaikan jawaban tentang konsep letak bilangan. Dan seperti tadi menit 9.40, 13.11 secara berkelompok siswa mengikuti permainan konsep letak bilangan.
dengan meletakkan jumlah stik es krim berdasarkan tempat puluhan dan satuan yang benar. Pada menit ke-13.11 sampai 13.45, salah satu siswa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya, yaitu dengan menghitung memisahkan letak stik es krim di tempat puluhan dan satuan itu tadi. Dan pada menit ke-14.41 sampai 17.00, guru mengajak siswa untuk belajar di luar kelas dengan media papan dan stiker tempel. Mereka terlihat berebut stiker yang bertuliskan angka. Nah, di sini analisis saya dengan menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh guru, ikut bermain secara berkelompok, membunyikan yel-yel secara serentak, berani mengemukakan pendapat melalui presentasi, dan mudahnya siswa dalam memahami materi menunjukkan bahwa siswa tersebut antusias dan senang dalam mengikuti proses belajar mengajar. Untuk karakteristik saya masih hanya sebatas itu. Oke, terima kasih Mas. Panggilannya Mas siapa ini? Doni. Mas Doni. G. Oke, Mas Doni, terima kasih. Coba naik lagi, Nak. Nah, sebelum Ibu memberikan respon, Ibu ingin bertanya dulu. Mas Doni dapat karakteristik pakem, kan ada sumber dan media belajar beraneka ragam, kemudian ada siswa antusias dan lain sebagainya. Itu dari mana sumbernya karakteristik pakemnya? Sumbernya dari itu apa? Materi yang Ibu kirim di Junan. Oke. Iya. Materi yang saya kirim. Ya, dan saya lihat di Google itu ada sebuah blog itu juga hampir sama gitu. Oke, Mas Doni, ini sangat lengkap sekali menurut Bu Retri, dan sudah sangat baik. Teman-teman ini bisa mencontoh Mas Doni, analisisnya sudah bagus. Kemudian kegiatan guru dan siswanya ini sudah sangat lengkap menurut Bu Retri. Tadi apakah pertanyaan Ibu, kalau kamu melihat materi dari Bu Retri, berarti kan ada 7 karakteristik. Ini baru sampai nomor berapa atau sudah semua, Nang? Ini tuh sampai 6. Baru 6 ya? Ya kan 7. Nah, ini kan berdasarkan pemahaman saya, Bu. Kan gitu. Nah, itu kan 7. Itu saya lihat itu kan ada 2 poin itu saya rasa intinya sama kan begitu. Seperti yang poin kedua itu kalau saya ingat kan skenario kegiatan yang beragam. Terus yang poin keempat itu juga variatif. Poin keempat variatif. Nah, itu kan hampir berbagai kegiatan dan variatif itu kan kalau saya pribadi menanggapinya intinya sama gitu. Jadi saya jadikan satu aja seperti itu. Yang reflektif sudah tadi ya? Yang refleksi belum. Iya. Soalnya dari saya kan baru sampai menit ke-20 itu belum menemukan kegiatan yang menunjukkan refleksi reflektif itu. Oke, Mas Solihul. Saya tanya dulu ke teman yang lain, apakah sudah sampai kegiatan refleksi atau belum? Nih, yang lain sudah sampai analisis refleksi belum? Yang karakteristik pakem belum ada semuanya. Yang lain belum. Oke. Mas Doni, mohon maaf Ibu stop dulu ya. Nah, ini kalau di materinya Bu Retri, anak-anak diam dulu. Ini ya, karakteristik pakem ya. Tadi yang
sampaikan Mas Doni, untuk nomor 2 sama nomor 4 ini hampir sama gitu ya Mas Doni ya. Ya, iya Bu. Intinya kan sama, hampir kan sama gitu ya. ya. Nah, ini menurut Bu Ratri, kalau misalkan mau memisahkan ya Mas Doni ya, yang poin keempat ini dilihat apakah nanti di dalam pembelajaran itu, ya Allah mohon maaf sekali di rumah saya berisik. Sampai masuk ya suaranya ya, teriak-teriaknya ya. Tadi sampai mana? Nomor 4 ya. Kegiatan belajarnya itu ada kegiatan individu, ada berpasangan, ada berkelompok di dalam mengerjakan tugas. Poinnya di situ Mas Doni ya. Halo Yes, Mas Doni. Ya, ya. Kemudian kalau nomor 2, nah ini lebih kepada apa tuh namanya? Skenario pembelajarannya, jadi bukan kegiatan siswanya apakah individu berpasangan kelompok, tetapi lebih kepada keseluruhan skenarionya. Itu ada berbagai kegiatan, misalkan siswanya ada kegiatan mengamati, ya. Saya bentar. Ibu ulangi lagi, untuk yang nomor 2 nanti bisa lebih kepada keseluruhan skenario yang dilakukan. Misalkan guru meminta siswa untuk mengamati, begitu Mas. Kemudian guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan, seperti itu loh Mas ya. Meminta siswa untuk mendemonstrasi, untuk praktek, misalkan seperti itu. Oke? Ya, Bu. Oke, nanti mungkin bisa dipecah lagi Mas Doni antara nomor 2 dan nomor 4. Siap. Kemudian yang nomor 7. Nah, di sini ada kata kuncinya sebenarnya. Pada akhir pembelajaran, semua siswa melakukan refleksi. Nah, berarti yang kalian perhatikan itu pada akhir pembelajaran, ketika kegiatan penutup. Apakah siswanya itu sudah refleksi? Refleksi itu melihat kembali apa yang sudah dipelajari hari ini, begitu, nggih. Kemudian siswa juga bisa menyampaikan pesan dan harapan terhadap pembelajaran yang baru saja diikuti. Seandainya di video itu tidak ada kegiatan refleksi, ya tuliskan aja, enggak apa-apa. Dalam video ini guru dan siswa belum melakukan refleksi, seperti itu, enggak apa-apa. Ya. Nanti bisa dilihat, mungkin Mas Doni tadi mengatakan bahwa belum sampai di menit yang terakhir, Bu. Nah, enggak apa-apa, nanti bisa ditambahi lagi seperti itu ya. Kemudian, bagus sekali pekerjaan Mas Doni, Ibu sangat mengapresiasi ya. Nah, apakah karakteristik pakemnya itu harus sama dengan yang ada di PowerPoint atau di materinya Bu Ratri? Tidak harus, ya. Teman-teman bisa juga melihat dari sumber-sumber yang lain. Misalkan tadi baru saja Ibu download jurnal ya. Caranya ketik di Google aja ya, karakteristik pakem gitu, jurnal, nanti dia muncul. Coba Ibu lihatkan ya. Kelihatan Nak di tempatmu? Lihat Bu. Kelihatan ya. Nah, di sini ada nih banyak. Mana tadi ya? Nih. Ini ada strategi pakem, ya. Kemudian ada Jauhar mengartikan pembelajaran pakem itu sebagai pembelajaran yang bagaimana. Di sini ada semua, ya. Jadi tidak harus dari materinya Ibu. Kalian boleh ambil dari yang lain, tidak apa-apa, ya. Jadi boleh mengambil dari sumber manapun asalkan ada sumber yang jelas. Misalkan
mau menganalisis karakteristik pakem pakai ini definisi dari Jauhar. Ini ada 6 ya. Nah, yang Ibu apa itu namanya? Tandai ini ada karakteristik pakem berpusat pada siswa, menyenangkan, kemudian berorientasi pada kemampuan tertentu, kemudian belajarnya tuntas, belajar berkesinambungan, belajar sesuai dengan kekinian dan kedisinian atau contextual learning. Nah, boleh juga pakai yang ini, tapi harus ada sumbernya. Sumber kalau dari jurnal itu malah lebih bagus daripada dari buku. Seperti itu ya. Ini contoh saja. Ini opsional, teman-teman boleh pakai, boleh tidak. Nah, seandainya kalian pakai yang karakteristik ini, berarti harus menuliskan sumbernya. Jauhar tahun 2011. Kalian lihat nak di daftar pustaka. Nah, Jauhar. Nah ini dipakai ya. Ini dituliskan di hasil analisismu. Seperti itu. Oke. Sebelum Ibu lanjutkan, apakah yang Ibu sampaikan itu membingungkan atau tidak? Teman-teman, ada yang mau bertanya? Belum? Atau saking rumitnya menurut kalian, sampai kalian bingung mau nulis apa? Atau mungkin gara-gara sibuk, ya? Sampai tidak sempat membuat. Saya rasa kalau mahasiswa ya belum terlalu sibuk ya, masih ada waktu lah untuk mengerjakan. Tidak ada yang komentar? Ya, Ibu minta satu lagi yang presentasi mengenai prinsip pakem. Siapa yang bersedia? Halo? Halo? Kalau enggak, gimana Mbak Putri? Belum. Belum. Yang lain? Belum semua? Mbak Agil sudah belum, Mbak Agil? Agil 149? Belum, Bu. Belum. Belum ada sama sekali? Mbak Nailul Muna? 142? Sudah, Bu. Sudah. Mau menampilkan, Mbak? Iya, Bu, boleh. Oke, silahkan. Nah, kalau sudah tuh tidak usah malu-malu ya. Di mata kuliah ini tidak ada benar salah, nak. Tenang aja. Ya. Tugas yang baik, kemarin Ibu sudah menyampaikan, tugas yang baik adalah tugas yang selesai. Bukan tugas yang sempurna ya. Yang penting nggak garap dhisik masalah benar salah yang mengkokeri gitu ya. Oke. Silakan ditampilkan. Sudah kelihatan, Bu. Belum. HP-mu diputar biar kelihatan besar. Yang prinsip pakem, nak. Ini udah selesai semua, Mbak. Mbak siapa tadi namamu, nak? Muna. Nailul Muna. Oke. Ya bisa dijelaskan. Silakan Mbak Nailul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang prinsip pakem. Yang pertama yaitu mengalami kegiatan guru dan siswa. Pada menit 12.45 sampai 13.56, siswa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pemisahan nilai puluhan dan satuan menggunakan stik es krim dan piring. Analisis saya yaitu sudah memenuhi prinsip pakem mengalami karena siswa aktif secara mental mengikuti dalam pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya yaitu pada menit 15.25 sampai 15.39, siswa
menempelkan jawaban di kertas yang sudah disediakan guru yang ditempelkan di papan tulis. Analisis saya yaitu sudah memenuhi prinsip pakem mengalami karena siswa aktif secara fisik mengikuti dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu komunikasi. Maaf Mbak Muna, Ibu akan mengomentari satu persatu ya. Oke, coba teman-teman tolong dikomentari sebisamu, ya, biar kamu tuh bersuara, ya. Ibu maunya teman-teman nih yang mencoba menganalisis jawabannya kancane. Sebentar, Ibu dulu ya. Prinsip pakem mengalami artinya siswa terlibat secara aktif, baik fisik tubuhnya, ya, mentalnya maupun emosinya di dalam pembelajaran. Ya, coba ini pekerjaannya Mbak Muna, tolong dikomentari. Tidak harus kelas D, kelas E, semuanya boleh ngomentari ya. Oke, siapa yang mau mengomentari dulu? Ini pekerjaannya Mbak Muna bagaimana? Sudah atau belum? Yuk. Masih malu-malu? Belum? Belum ada yang mau mengomentari? Atau malu karena belum mengerjakan? Mbak Rafida, coba Mbak Rafida dikomentari pekerjaannya Mbak Muna. Hai Rafida. Mohon maaf, saya di sini nunggu bicara sama kepala sekolah. Oke, Mbak Rafida belum bisa menjawab karena saya diduakan dengan kepala sekolah nih. Iya, punten banget. Ibu yang mengomentari aja. Nanti kalau kalian ingin berbicara boleh ya. Jangan takut, tidak usah menunggu ditunjuk Buratri, nggih. Kalian silahkan yang aktif karena di saat inilah teman-teman itu bisa menggali sebanyak-banyaknya poin keaktifan mahasiswa. Ya. Jadi jangan malu-malu. Oke, Ibu komentari ya Mbak Munang nggih. Ini pekerjaannya sudah bagus nggih. Nah, ini mungkin yang Mbak Muna sedikit kurang memahami mungkin ya. Kalau mengalami tadi kan siswanya secara aktif mengalami kegiatan fisik, mental maupun emosional. Yang dituliskan Mbak Muna di sini ya sayang ya. Nah, ini masih merupakan kegiatan fisik semua Mbak. Siswanya maju ke depan mempresentasikan. Berarti kan kegiatan fisik ya. Setuju Mbak Muna? Oke, setuju. Oke, kemudian siswa menempelkan kertas. Fisik juga enggak Mbak Muna? Oke. Nah, coba cari nanti ya. Ada enggak kegiatan yang melibatkan emosi siswa? Emosi kan bisa emosi senang, emosi sedih, emosi ingin tahu, antusias. Nah, coba dicari nanti ya. Jadi ada kegiatan terlibat secara emosi. Kemudian terlibat secara mental. Nah, menjawab pertanyaan dengan lancar, misalkan seperti itu Mbak Muna. Ya, itu dicari coba nanti. Atau kalau misalkan Mbak Muna masih ragu-ragu, ya, coba searching di Google. Kegiatan mental siswa itu meliputi apa aja. Nah, nanti dicari di videonya di bagian mana sih? Nah, kegiatan mental itu apa? Gitu nggih. Misalkan dia sangat berminat, nah, seperti itu. Sangat berminat di dalam mengikuti pembelajaran. Itu ya, Mbak Muna ya. Ini sudah bagus, Nak, tetapi butuh dilengkapi lagi. Gitu ya, yang mental sama yang emosional tadi. Okay. Mungkin gini Mbak, misalnya dirimu terlalu menganalisisnya kan nemunya banyak, boleh dituliskan tidak semuanya. Misalkan kegiatan fisik cukup 1, nanti mental 1, kemudian emosional 1, gitu enggak apa-apa ya.
Oke, ayo bisa dilanjutkan ke komunikasi. Prinsip pakem yang kedua yaitu komunikasi. Kegiatan guru dan siswa terdapat pada menit 12.01 sampai 13.56. Guru memberikan pengarahan kepada siswa untuk memisahkan puluhan dan satuan menggunakan piring dan stik es krim. Kemudian siswa bisa mempresentasikan hasilnya ke depan. Analisis saya yaitu sudah memenuhi prinsip pakem komunikasi karena siswa dan guru melakukan komunikasi pada saat mengerjakan sebuah tugas agar bisa berjalan dengan baik. Aku udah sekolah, aku di meeting nggak sekolah. Untuk komunikasi, apakah yang menit 12.01 sampai 13.56? Ya, ini langsung ya berarti ya Mbak ya, guru memberikan pengarahan, kemudian siswanya langsung maju, begitu Mbak? Oke, mempresentasikan. Oke, pundet gini Ibu. Tombolnya gini. Kemudian setelah siswa mempresentasikan, apakah ada komunikasi? Kan siswanya presentasi. Ada komunikasi dengan siswa yang lain tidak, Nak? Setelah itu. Gimana? Ada ya. Nah, itu mungkin bisa dituliskan secara lengkap. Jadi ada komunikasi antara guru dan siswa, kemudian antar siswa juga ada komunikasi, ya. Bisa dilengkapi seperti itu, ya. Oke, ini sudah bagus, tapi perlu sedikit bumbu-bumbu, gitu ya Mbak ya. Ya, lagi Mbak. Selanjutnya setelah komunikasi. Yang ketiga yaitu interaksi. Kegiatan siswa yaitu pada menit 20.19 sampai 24.10 siswa membuat kalimat dari kata-kata guru yang diberikan guru, kemudian kata-kata tersebut disusun di kertas karton yang sudah disediakan guru. Analisis saya yaitu sudah memenuhi prinsip pakem interaksi pada saat pembelajaran terjadi interaksi multi arah, tidak hanya guru dengan siswa tetapi interaksi siswa dengan siswa. Kegiatan tersebut berkelompok, jadi ada interaksi siswa dengan siswa untuk berdiskusi. Oke. Yang bagian ini sudah. Oke, Mbak. Lanjut, Mbak. Yang terakhir yaitu refleksi. Pada menit 24.13 sampai 24.33, guru memberikan kesan kepada siswa tentang tugas membuat kalimat sudah bagus dan guru merasa senang bahwa siswanya sudah pintar membuat kalimat. Analisis saya yaitu belum memenuhi prinsip pakem refleksi karena siswa tidak memikirkan kembali atau memberi kesan apa yang sudah mereka lakukan selama pembelajaran, tetapi hanya guru yang memberikan refleksi kepada siswa. Oke, untuk yang refleksi sudah dicek sampai terakhir poll ketika kegiatan penutup? Ampun, yang terakhir itu berdoa. Hanya berdoa ya? Nggak ada refleksi ya? Siswanya tidak memberikan refleksi. Oke. Terima kasih Mbak Muna. Sudah bagus sekali yang dikerjakan, Nak. Bisa stop screen dulu. Nah, ini ternyata mahasiswa yang sudah mengerjakan ini sudah bisa, tetapi masih malu-malu. Mungkin karena baru pertemuan kedua ya. Nah, Ibu harap pertemuan berikutnya, Ibu di setiap pertemuan itu pasti ada diskusi. Diskusi baik di Sunan maupun kalian mengerjakan sesuatu. Pasti Ibu minta untuk mengerjakan sesuatu. Tujuannya adalah, kemarin sudah Ibu sampaikan belum ya? Tujuannya adalah ketika pertemuan mendatang, itu teman-teman sudah belajar. Gitu. Sebenarnya hari ini kan kita belajar hakikat pakem. Ceritanya kan gitu ya. Seandainya Ibu hari ini tuh ceramah, saya share screen, saya ngomong PPT saya, begini. Tanpa kamu belajar dulu. Kira-kira langsung hilang ya? Masuk telinga kiri, terus maabus. Dibandingkan teman-teman baca dulu, iya toh, mencoba dulu, nanti ada poin-poin, misalkan tadi Mas Doni belum paham yang bagian refleksi, kan Mas Doni sudah mencoba, tapi Mas Doni belum bisa.
Nah, harapan Bu Ratri, kalian itu menandai bagian mana yang kalian belum bisa. Sehingga pada pelajaran hakikat pakem kuliah hari ini kalian tanya, Ibu, saya sudah mengerjakan, tetapi yang bagian ini saya belum bisa, Bu. Mohon penjelasan dari Bu Ratri, misalkan seperti itu. Nah, rencananya, skenario pembelajaran berikutnya seperti itu, ya nak ya? Paham ya? Jadi, setiap ada diskusi maupun ada tugas, dicoba dulu, dikerjakan saiso-isomu. Nanti kalau enggak bisa, tanya. Kan nanti dibahas sebelum deadline dikumpulkan, contohnya kan hari ini. Deadline-nya kan tanggal Sabtu ya, kayaknya ya, tanggal 25. Nah, makanya hari ini coba ditanyakan dulu. Gitu, nggih? Paham, Nak? Maksudnya Bu Ratri? Paham ya? Paham, paham. Oke. Nah, Ibu rasa untuk hakikat pakem sudah cukup? Apakah ada pertanyaan mengenai hakikat, karakteristik, kemudian prinsip pakem? Atau sudah cukup? Hai. Halo. Sudah cukup. Sudah cukup ya. Nah, karena ini sudah 1 jam, Ibu rasa Zoom-nya sudah cukup, akan dilanjutkan dengan kegiatan mandiri. Teman-teman silahkan mengerjakan tugasnya, ya. Tugas yang analisis video. Kemudian ada juga nanti belum Ibu buat, akan Ibu buatkan forum diskusi dan tanya jawab. Nah, di sana nanti akan Ibu berikan pertanyaan, silahkan teman-teman menjawab. Menanggapi jawaban teman juga boleh, atau membuat pertanyaan baru nanti juga boleh ya. Akan Ibu persilahkan. Kemudian untuk pertemuan 3, ini belum Ibu siapkan. Nah, sebelum hari Kamis, Ibu harap teman-teman sudah melihat dulu, sudah pelajari dulu, sehingga Kamis depan materinya apa, kalian sudah belajar dulu. Gitu ya. Sudah cukup ya? Jangan lupa mengumpulkan tugasnya tanggal 25. Jangan dijadikan beban ya, tapi lakukanlah dengan menyenangkan. Nanti insya Allah akan mudah di dalam proses pengerjaannya. Itu sampai jumpa lagi minggu depan. Ini belum berakhir kuliahnya, hanya berakhir Zoom-nya. Kuliahnya akan berakhir nanti pukul 10.40. Gitu ya, Nak ya. Ibu akhiri, terima kasih. Salam sehat, jaga kesehatan untuk kita semuanya. Ya, tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semua dapat terhindar dari COVID-19. Ibu akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga yang kita pelajari hari ini mampu memberikan manfaat dan barokah untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh,